Om Swastiastu. Selamat pagi kepada dosen selaku pengampu mata kuliah Studi Lapangan Pariwisata 2, Ibu Dewa Ayu Madeli Lidianasari, STMS. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Misyar Anasari dengan NIM 201030040, nomor absen 5, dari kelas MKPB semester 2. Di sini saya akan menyajikan materi terkait strategi pengembangan daya tarik wisata Pulau Menjangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi faktor eksternal dan internal. Yang pertama ada faktor internal. Di sini terdapat kekuatan atau strength. Daya tarik wisata Pulau Menjangan terdapat taman bawah laut atau terumbu karang yang indah, cantik dan alami yang dapat menarik perhatian wisatawan. Dikenal dengan wisata bahari yang dapat menarik perhatian wisatawan seperti snorkeling dan diving, memiliki kualitas air jernih yang bisa membuat wisatawan melihat keindahan biota laut yang cerah dan penuh warna, fasilitas kegiatan diving dan snorkeling yang memadai, terdapat biota laut yang beraneka ragam, keberadaan Pulau Menjangan yang sudah dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, banyak terdapat spot diving di beberapa titik di bawah air laut dan memiliki pasir putih dan ombak yang tenang. Juga terdapat kelemahan atau weakness. Di sini, wisatawan memerlukan waktu sekitar 30-45 menit untuk sampai di Pulau Menjangan, terjadinya kerusakan biota laut akibat peningkatan kegiatan wisata bahari bawah laut, kurangnya sarana dan prasarana penunjang di daya tarik wisata Pulau Menjangan, masih adanya sampah plastik yang bersebaran di bawah laut, kurangnya perhatian masyarakat setempat terkait sampah di bawah laut, belum adanya promosi khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat, hanya terdapat promosi dari tour agent saja. Dan tidak adanya air bersih yang menyediakan air toilet bersumber dari air laut. Di sini juga ada faktor eksternal, terdapat peluang atau opportunities. Di sini, tarif biaya wisata murah yang telah disajikan oleh agen tour, antusiasme wisatawan yang datang ke Pulau Menjangan cukup meningkat dengan tujuan untuk melihat biota laut secara langsung. Dan perkembangan teknologi yang kuat, pelestarian kebudayaan daerah terkait kepedulian masyarakat setempat terhadap biota laut dan terumbu karang yang masih alami, serta masyarakat setempat yang berpotensi menjadi tenaga kerja di daya tarik wisata Pulau Menjangan. Selanjutnya, di sini juga ada ancaman atau threats yang dimana adanya persaingan dengan daerah lain yang sedang mengoptimalkan pengembangan wisata bahari seperti Tanjung Banua, Nusa Penida, Nusa Lembongan, maupun Nusa Ceningan, adanya pencemaran sampah yang menyebabkan kerusakan pada biota laut, dan terdapat bencana alam seperti deburan ombak yang keras dan angin yang kencang. Di sini, saya juga menganalisis SWOT di daya tarik wisata Pulau Menjangan. Yang pertama ada strategi, strength, dan opportunity. Yang pertama, meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Menjangan karena adanya taman bawah laut atau terumbu karang indah, maka dari itu perlu adanya paket wisata budidaya terumbu karang guna menjaga dan melestarikan biota laut. Yang kedua, meningkatkan penyediaan fasilitas untuk kegiatan snorkeling dan diving yang dilakukan oleh wisatawan. Dan strategi weakness opportunity, mengembangkan sarana dan prasarana oleh pengelola Pulau Menjangan, baik itu bekerja sama bersama pemerintah maupun masyarakat setempat, karena kunjungan wisatawan ke Pulau Menjangan sudah mulai meningkat. Dan penataan ulang pada biota laut karena meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Menjangan untuk melihat biota laut secara langsung, menjadikan keasrian taman bawah laut menjadi menurun karena peningkatan kegiatan wisata bahari. Selanjutnya ada strategi strength dan threat, yang dimana membangun suatu kelompok guna meningkatkan kesadaran semua pihak dalam memelihara keragaman sumber daya alam dan kelestarian lingkungan taman biota laut untuk menghadapi persaingan dari daerah lain yang sedang mengoptimalkan pengembangan wisata bahari seperti di Tanjung Benua, Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Dan ada strategi dari weakness dan threat, yang dimana perlu adanya pengawasan terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan diving dan snorkeling agar berhati-hati dan tidak menginjak terumbu karang yang sudah dipasang sehingga terumbu karang masih hidup dan tetap alami. Selanjutnya, perlu adanya upaya dalam pelestarian taman bawah laut agar sampah plastik tidak lagi bersebaran di bawah laut, serta tidak terjadinya kerusakan pada biota laut sehingga taman bawah laut tetap lestari bagi kehidupan di dalamnya. Selanjutnya, pengidentifikasian tujuan dari strategi yang diterapkan. Strategi pengembangan yang diterapkan dari analisis SWOT ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di daya tarik wisata Pulau Menjangan, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan memanfaatkan serta meningkatkan sumber daya alam dari terumbu karang yang alami. Sekian dari presentasi saya. Di sini ada kesimpulan dari analisis SWOT di atas. Berikut strategi yang dapat diajukan. Yang pertama, pengembangan sarana dan prasarana oleh pengelola yang ada di daya tarik wisata Pulau Menjangan. Melaksanakan penataan ulang pada biota laut bawah air, melakukan pengawasan terhadap kegiatan snorkeling dan diving, pelestarian alam bawah laut guna mencegah adanya sampah plastik, membuat paket wisata budidaya terumbu karang guna menjaga dan melestarikan biota laut, meningkatkan penyediaan fasilitas kegiatan snorkeling dan diving, membangun kelompok sadar wisata untuk memelihara keragaman sumber daya alam untuk menghadapi persaingan oleh daerah lain.
Strategi ini dirancang guna mengembangkan pariwisata yang ada di daya tarik wisata Pulau Menjangan, serta untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata Pulau Menjangan tersebut. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalah kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.